Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan untuk memiliki anak yang saleh? Karena anak merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mendambakan keturunan yang saleh. Di antara kita yang mungkin sudah menikah dan belum mempunyai keturunan selalu mendamba-dambakan agar diberikan karunia atau nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang saleh. Namun anak yang saleh atau seorang anak keturunan yang diberikan oleh Subhanahu wa taala itu juga merupakan fitnah bagi kedua orang tuanya. Karena apabila orang tua salah dalam mendidik anaknya, keliru dalam membimbingnya atau teledor dalam mengarahkannya, dan atau apabila orang tua tidak bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya, maka itu bisa menjadi cobaan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-28, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Banyak anak yang membuat orang tua sedih. Di antara anak-anak itu malah membuat orang tuanya sedih, menderita, menjadi pengecut atau bakhil, dan menjadi orang yang bodoh. Rasulullah SAW bersabda, "Innal walada majbanatun." Seorang anak itu bisa menjadi sebab bagi orang tuanya menjadi orang yang pengecut. Mabakhalatun, menjadi orang yang bakhil. Majhalatun, menjadi orang yang bodoh. Wa mahzanatun, dan gundah gulana, bersedih hati. Sering kita saksikan beberapa orang tua syok saat mendengar anaknya meninggal dunia karena overdosis, atau tertangkap sebagai penjahat, atau ketika anaknya berzina, hamil di luar nikah, wala'iyadzubillah, atau karena kecelakaan, tabrakan maut, dan yang lainnya. Bagaimana tidak syok? Buah hati yang mereka sayang telah mencoreng muka dan merusak nama baik keluarga. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Oleh karenanya, ayah bunda, orang tua harus berusaha mendidik anak-anaknya dengan kesabaran, keuletan, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Karena memiliki anak yang saleh dan bertakwa itu merupakan tujuan utama dari hidup berumah tangga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan doa ini, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, penyenang hati bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Karena apabila seluruh anggota keluarga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, hati dan jiwanya tentram, tenang dan bahagia. Karena anak-anak mereka membantunya dalam menunaikan perintah agama, sehingga ia mempunyai harapan untuk bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23, menggambarkan bagaimana surga itu, surga Aden, surga Aden, Jannatu Aden, yang mereka itu masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istrinya, dan anak cucunya. Mereka akan bertemu kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala ketika semuanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian agar orang tua bisa membentuk kesalehan anak-anaknya, maka harus berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Memiliki kemauan tinggi dan ilmu yang cukup untuk mendidik anak, membimbing akidah dan akhlak, yang memberi teladan baik bagi anak-anaknya. Karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang bahwasanya pengaruh orang tua itu sangat besar terhadap anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang dilahirkan, setiap bayi yang dilahirkan, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam bentuk di atas fitrah Allah Subhanahu wa taala, di atas kebaikan.
fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikannya Majusi. Begitu juga ada bait syair dari pepatah Arab dahulu, ada yang mengatakan yansus saghir ala ma kana waliduhu, innal usula 'alaiha tasbutu syajaru. Ya, anak itu tumbuh sesuai dengan orang tuanya, sebagaimana pohon yang selalu tumbuh sesuai dengan akarnya. Maka bagi kita yang mendambakan anak yang soleh, menginginkan anak yang soleh, hendaklah kita terus senantiasa berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Begitu juga hendaklah kita terus bersabar dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Barakallahu fikum jami'an.